Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan memberikan materi tentang limit di ketahinggaan. Jika di pertemuan sebelumnya kita membahas limit di ketahinggaan dalam bentuk pecahan, sekarang kita akan membahas limit di ketahinggaan tapi dalam bentuk akar. Mantap juga ya kayaknya. Yuk kita lihat dalam bentuk akar. Nah, limit di ketahinggaan. Ketika kita membahas limit di ketahinggaan dalam bentuk akar ini, kita diharuskan merasionalkan. Ya. Merasionalkannya dengan cara seperti apa? Nah, kita merasionalkannya dengan mengalihkan dengan suku sekawannya, gitu ya. Jadi bentuk sekawannya. Bentuk sekawan itu kan mudah ya. Jika di sini kita melihat tanda negatif, bentuk sekawannya nanti positif. Gitu. Cuma seperti itu ya. Nah, sisanya sama, ditulis ulang aja. Nah, lalu mungkin kalian bertanya-tanya, ini angka yang sebanyak ini, yang segambreng ini, dari mana? Gitu ya. Akar X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 tambah akar X ditambah 2 dibagi akar X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 ditambah akar X plus 2. Banyak banget gitu ya. Itu dari mana gitu. Iya, kita tahu, kita akan merasionalkan, tapi itu dari mana? Mungkin itu pertanyaan kalian. Nah, ini sebetulnya segambreng ini sama dengan satu gitu ya. Jadi ketika membahas yang segambreng itu, kita sebetulnya hanya membahas angka 1 di sana tuh. Jadi ketika mengalihkan dengan angka 1, kita tahu kan mengalihkan dengan angka 1 itu tidak akan mengubah hasil. 3 kali 1, 3. Negatif 5 kali 1, negatif 5. X kali 1, ya X. Maka ini tuh, yang limit X mendekati tak hingga, akar X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 dikurangi akar X ditambah 2, itu hanya dikalikan dengan 1. Maka tidak ada yang berubah. Tetapi mengalihkan dengan 1 ini akan sangat membuat ini jadi lebih mudah gitu ya. Kenapa? Karena mengalihkan dengan 1 dan dalam bentuk sekawannya akan menghasilkan ini. Ini yang kita cari dan ini yang kita butuhkan sebetulnya, bentuk ini. Kenapa kita membutuhkan bentuk ini? Karena dalam yang kemarin ketika dalam bentuk pecahan kita kan harus mencari pangkat tertinggi. Ketika kita mengetahui pangkat tertingginya, kita akan membagi limitnya semuanya dengan pangkat tertinggi. Di sini kita dapat pangkat tertingginya yaitu 2. Gitu ya. Semudah itu. Kita dapat akhirnya ini yang kita inginkan tuh si X kuadrat ini. Lalu kan kita tinggal mengalihkan sisanya gitu ya. Pada akhirnya kan kita dapat nih. Ini kan akan sama saja dengan X kuadrat ya. Ini 2X dikurangi X tambah X, negatif 3 dikurangi 2 kan ini negatif 5 dibagi. Nah, ini kan jadi ya akar, ini mah tetap aja X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 ditambah akar X ditambah 2 gitu. Nah, ini yang kita butuhkan. Kan sudah mirip ya dengan bentuk pecahan yang kemarin gitu. Tidak dalam bentuk akar, dan ini akan sama saja dengan kita ya bagi dengan pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya ya ini si X pangkat 2. Tapi di sini kok dalam akar X pangkat 4, mungkin kalian bertanya, apa itu kan akan sama saja ketika X pangkat 4 tapi di dalam akar. Nah, ini kan sama saja dengan X pangkat 4 per 2. Ya, pada akhirnya sama saja. Ini X kuadrat juga loh, gitu ya. Kok duanya kayak huruf H ya dalam bahasa Arab. Tapi itu 2 ya, 2. Kita hapus dulu deh, kok jelek banget. Malah kayak huruf H. 2 ini tuh maksudnya ya. Oke. Nah, X kuadrat itu ya. X kuadrat. Nah, 2 ya. Nah, X kuadrat. Ya semuanya dibagi dengan X kuadrat. Dan ketika hasilnya ya semuanya dibagi dengan X kuadrat, kita dapat kan ini 1, ini 0, ini 0, dan semuanya sisanya 0. Jadi pada akhirnya kita akan mendapatkan limit X mendekati tak hingganya 1 per 0. Kita tahu kalau bentuknya 1 per 0 ini jawabannya ya tak hingga gitu ya. Lalu mungkin kalian bertanya, ini kan bentuknya sangat rumit gitu ya. Susah banget. Ada nggak cara yang jauh lebih cepat? Jawabannya ternyata ada loh. Yuk kita cek. Ada. Ya seperti apa gitu ada tuh ya. Oke. Nah ini kita ke cara cepat aja.
kita kan punya bentuknya nih, limit X mendekati tak hingga akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurangi akar PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Jawaban tak hingga itu jika A lebih besar dari P. A lebih besar dari P, jawabannya tak hingga. Lalu negatif tak hingga untuk A lebih kecil dari P. Ya. Lalu untuk A sama dengan P, kalau sama gitu ya, maka jawabannya akan B dikurang A per 2 akar A. Kita ke contoh soal yang tadi, kita lihat akar X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3, dikurangi akar X ditambah A. A-nya berapa? A-nya kan 1 ya. A-nya sama dengan 1. Lalu P-nya sama dengan berapa? P-nya kan PX kuadrat. Di sana ada X kuadrat nggak? Tidak kan, berarti P-nya 0 kalau tidak ada. 1 lebih besar dari 0. Ya udah jawabannya tak hingga. Segampang itu, sesimpel itu. Kalau ini kan lihat jawabannya kan sangat-sangat panjang, padahal kita bisa menjawab sesimpel itu, terutama kalau pilihan ganda. Kita kan itu kalau ada soal kayak gitu bonus itu tuh ya. Kita tidak perlu susah-susah. Oke, Bapak bikin soal lagi deh supaya kalian melihat contoh lainnya. Misal limit X mendekati tak hingga akar 2X kuadrat dikurangi 5X tambah 7 misal. Dikurangi akar 6X kuadrat dikurang 9. Kita lihat A sama P-nya. A-nya itu sama dengan 2. P-nya sama dengan 6. A lebih kecil dari P, maka jawabannya udah negatif tak hingga. Udah sesimpel itu, secepat itu. Jadi kalian nggak perlu motret apa-apa. Ya udah ada cara yang jauh lebih cepat ternyata. Dan ya udah cuma gini doang, negatif tak hingga ya udah sesimpel itu ya. Ternyata simpel matematika itu ya, jika kalian tahu. Makanya ya cari tahu matematika ya, cara mencari tahunya dengan tetap nonton video-video saya. Oke. Saya rasa cukup ya materinya, karena materinya sangat-sangat mudah. Sekian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.